Dulu badan gue kayak gini dan sekarang jadi kayak gini. Gue ceritain semuanya di video ini. Oke, jadi ceritanya sejak tahun lalu gue ngerasa badan gue tuh mulai rewel. Pernah bangun tidur tahu-tahu ngerasa, aduh kaki gue kenapa gini. Bahkan sampai ke kamar mandi harus ngesot. Ternyata waktu gue cek darah hasilnya adalah asam urat yang tinggi. Damn. Umur baru pala 3 tapi penyakit orang tua udah mulai nempel. Akhirnya gue ngelakuin medical check up. Mencari apa aja yang gak balance di badan gua. Ternyata ya itu, apapun yang kita lakuin, gaya hidup seperti apa yang kita lakuin di usia 20-an, karmanya pasti nongol di usia 30-an. Dan kemarin tuh yang paling jelas kelihatan dari badan gua adalah perut gua buncit. Buncitnya tuh yang buncit parah. Dan gua ternyata modelannya itu skinny fat namanya. Jadi badan gak gitu gendut, gak gitu gempal, tapi perutnya gede banget. Nah, skinny fat ini akhirnya punya dampak ke badan tuh macam-macam ya. Mulai dari liver nggak sehat tentunya, terus ginjal nggak sehat juga. Pokoknya organ-organ dalam perut gua tuh hancur, saking banyaknya lemak gitu teman-teman. Nah, asam urat itu terjadi waktu gua lagi syuting video salah satu brand lagi touring ke Ciletuh, dimana itu mewajibkan gue naik motor. Asam uratnya kambuh di kaki, di jempol. Asam urat itu penyakit yang sangat terkutuk teman-teman. Rasanya itu kayak ada pisau nancep di kaki gitu. Nah, gara-gara tuh penyakit kambuh dan gue diwajibkan untuk tetap naik motor, tiap gue pindah gigi rasanya nangis gue. Memang nangis, beneran nangis kayak hihihi. Gue sampai minta teman-teman dari agensinya untuk tolong beliin painkiller dulu, gue nggak kuat. Nah, dari situ akhirnya gue menyadari bahwa kalau gue nggak jaga badan gue bisa kambuh sakitnya kapan aja gitu. Nah, yang paling menakutkan kan penyakit kambuh di saat harus kerja gitu. Di backgroundnya bagus. Iya. Di saat harus kerja, nah gue nggak mau kejadian kayak gitu. Sehingga akhirnya apa? Gue berkomitmen untuk oke, waktunya ngubah gaya hidup. Karena kalau gaya hidup gue nggak gue ubah, mungkin akan di usia 40, kepala 4, keadaan fisik gue akan lebih parah. Apalagi kemarin gue dengar beberapa kabar teman-teman yang usianya nggak jauh beda dari gue tuh udah mulai ada yang kena ginjalnya, amit-amit harus cuci darah, terus ada yang kena stroke padahal usianya kepala 4 kecil gitu. Nah, gue menghindari itu semua dengan cara berikhtiar untuk mulai mengubah gaya hidup. Yang pertama gue lakuin adalah olahraga pastinya. Gue mulai olahraga. Nah, ngomongin olahraga yang gue lakuin tuh simpel sebenarnya. Pertama adalah jalan kaki. Waktu awal-awal gue mulai, gue berpikir gue harus gerakin badan dulu gitu. Jadi gue nggak langsung milih olahraga yang berat-berat, tapi gue pilih yang paling ringan tapi paling bisa konsisten gue lakuin setiap hari, yaitu jalan kaki. Waktu itu target gue pokoknya sehari sekitar 7.500 langkah atau sekitar 5-6 kilo per hari. Nggak ngebut, nggak ngos-ngosan, menjaga heart rate di zona 2, sekitar 120-130 BPM aja selama gue jalan kaki itu. Jadi gue nggak ngejar pace. Dan itu gue lakuin selama kurang lebih 1 bulan sambil adaptasi, sambil membangun habit gue bisa gerakin badan gue gitu. Dengan target ya sehari bisa bakar kalorinya itu di minimal banget 350 kalori untuk gerak badannya gitu. Setelah 1 bulan gue ngerasain perubahan yang luar biasa, yaitu tidur lebih nyenyak,
makan lebih enak, dan istirahatnya juga lebih maksimal, sehingga pas bangun tidur itu gue ngerasa lebih segar. Gas. Hati-hati jalan di gunung ya guys. Asik banget. Nah, setelah gua mulai bisa rutin jalan kaki tiap hari, pokoknya seminggu minimal banget 4 kali. Dan selalu gua usahakan 6 kali per minggu jalan kaki sejauh 5 kilo minimal. Gua akhirnya masuk ke fase berikutnya, yaitu mulai olahraga angkat beban. Kenapa harus angkat beban? Karena gue kemarin akhirnya ngulik-ngulik tentang kesehatan badan ya. Emang udah usia segini tuh udah peduli banget soal badan. Ternyata setelah umur 30 tahun, badan kita itu punya rule namanya use it or lose it. Kalau otot lu nggak lu pakai, lu kehilangan massa otot di bagian tersebut. Apalagi ada fakta bahwa setelah kita umur 30 tahun, setiap 1 tahun kita kehilangan 1% massa otot. Jadi habis 30 sampai 50 kita kehilangan 20% massa otot. Kalau nggak pernah kita gunain. Efeknya apa? Efeknya adalah ke kualitas hidup yang menurun. Kualitas hidup, apa sih sebenarnya kualitas hidup? Orang kan pada bilang, ya namanya umur yang nentuin udah Tuhan, biarin aja mas. Ntar kalau waktunya mati ya mati. Bedanya adalah lu panjang umur, tapi lu bisa ngerepotin keluarga karena mungkin lumpuh, amit-amit ya, mungkin nggak sehat, cuci darah terus. Itu yang membuat hidup lu nggak berkualitas. Pengennya apa sih kita menjaga kualitas hidup biar walaupun nanti usia 50, 60 masih bisa lari-larian sama cucu, masih bisa jalan-jalan sama anak, jadinya nggak bengek gitu. Nah, itulah kenapa akhirnya gue tetap melakukan olahraga angkat beban gitu, ke gym, ngangkatin dumbbell, bench press, leg press, biar otot gue tetap terlatih semua, jadi bisa aktif di usia berapapun juga. Itu pentingnya kenapa kita harus tetap melatih massa otot di usia kepala 3 ke atas. Terus, apalagi langkah yang gue lakuin setelah rutin jalan kaki atau lari, jogging, dan juga gym. Langkah berikutnya yang gak kalah penting adalah diet. Ya gue tahu lu denger diet, males. Sebenarnya diet gak sesusah itu teman-teman. Diet itu gak menahan lapar. Diet itu tetap bisa menyenangkan. Jadi gue ceritain, tubuh kita dulu dibangun pas zaman purba mungkin ya, atau zaman berburu. Udah biasa yang namanya bangun tidur nggak makan, tapi hunting dulu, berburu dulu hewan untuk dimakan atau tanaman untuk dimakan. Jadi nggak ada istilahnya makan pagi, makan siang, makan malam. Itu teknik marketing brand-brand makanan zaman now, biar kita sering jajan, sering makan. Padahal kalau kita keseringan makan, ditambah aktivitas manusia modern zaman sekarang yang kerjanya di kantor, duduk depan komputer, impactnya apa? Impactnya intake kita lebih gede dibandingkan kalori yang kita keluarin. Ya akhirnya apa? Terjadi penumpukan lemak. Apalagi kalau lu nggak pernah olahraga, nggak pernah
angkat beban, massa otot menurun, lemak menumpuk lebih banyak. Karena otot itu penting. Otot itu adalah tempat naruh sisa cadangan energi. Kalau otot lu habis, cadangan energi lu akan ditumpuk di perut. Ingat kan tadi gue bilang gue skinny fat? Itu terjadi karena gue kekurangan massa otot, sehingga gue tiap makan berlebihan, kurang gerak, sisa energinya, kalorinya disimpan di sel lemak, dimana itu tempatnya di perut. Di perut namanya visceral fat, yang kita menumpuk ke liver, kemana-mana, ke usus, yang bikin organ perut kita kejepit sama lemak, dan itu bahaya. Untuk itu, gue ajak kalian untuk diet. Yang gue lakuin itu memang diet. Dietnya itu lebih ke, gue coba perbanyak real food dibandingkan junk food atau processed food. Dulu kita suka banget makan makanan fast food, ya burger lah, ya fried chicken lah. Tapi ternyata itu sebenarnya adalah pleasure food yang bisa kita makan di saat tertentu. In daily basis ya kita butuh real food, makanan yang emang sehat, sayur-sayuran, protein, bukan sosis ya, proteinnya memang benar-benar daging gitu. Terus sebenarnya apakah gua membatasi makanan gua banget? Sebenarnya enggak. Yang gua batasin adalah jadwal makan. Apa yang dimaksud dengan jadwal makan? Jadi kemarin waktu gue medical check up, ditemukan juga bahwa gula darah gue itu cukup tinggi, 140. Itu udah masuk pre-diabetes, teman-teman. Kalau untung aja gue medical check up, beberapa temen gue ajak medical check up, mereka takut lihat hasilnya katanya. Padahal menurut gue, kalau kita udah medical check up, kita jadi tahu ukuran tubuh kita seperti apa dan bagian mana yang harus dibenahi. Akhirnya gue medical check up, dan ternyata benar prediabetes. Untuk itu gue harus ngubah pola makan dan gaya hidup agar bisa kembali turun. Nah, yang gue lakuin adalah dengan cara intermittent fasting. Ya, itu puasa yang itu. Gue biasa buka window sarapan, breakfast itu jam 1 siang. Terakhir makan pukul 7 malam. Jadi window makan gue cuma sekitar 6 jam, puasa gue 18 jam. Intermittent tuh caranya gimana Mas Walid? Caranya itu tadi, lu cuman boleh makan sekian jam per harinya. Sisanya di luar window itu lu cuman boleh minum air putih, kopi tanpa gula, teh tanpa gula, atau konsumsi apapun yang tidak ada kalorinya. Kenapa sih intermittent fasting itu berguna? Ternyata kalau kita ngikutin gaya hidup zaman sekarang, ya nggak seperti zaman berburu dulu. Bentar-bentar kita ngemil, bentar-bentar kita makan, bentar-bentar kita ngisi mulut. Impactnya kemana? Ke pankreas. Pankreas itu selalu ngeluarin insulin untuk menetralisir glukosa atau gula yang kita makan. Sebenarnya jahatnya makanan zaman sekarang itu semua mengandung gula, dan gula itu bahaya. Tubuh kita itu nggak butuh gula sebanyak itu. Lu makan karbo diubah jadi gula kalau berlebihan. Lu makan tepung, tepung kan ada di mana-mana ya, ada di fried chicken, di tahu crispy, di snack, snack keripik. Itu semua ada karbonya yang bisa berubah jadi gula. Kalau kita selalu ngemil, pankreas kita ngeluarin insulin terus untuk menetralisir gula darah kita. Efeknya apa? Lama-lama sel kita jadi insulin resistance, bikin kita gula darahnya tinggi terus, tidak sensitif lagi sama insulin. Impactnya apa? Diabetes, harus disuntik insulin. Dan kalau kita ngomongin kelebihan gula darah itu, impactnya ke metabolic syndrome. Itu banyak banget, serangan jantung, stroke, penyumbatan pembuluh darah. Resikonya terlalu banyak, men. Nah, dengan kita intermittent fasting, kita cuman menciptakan lonjakan gula darah selama 6 jam per hari. Sisanya pankreas kita bisa istirahat. Itu bisa membantu menurunkan kadar gula dalam darah kita. Tadinya gue 140, sekarang kadar gula darah gue udah 90. Dan insya Allah nanti akan terus menurun sampai ke level yang lebih normal dan sehat. Saat kita gula darahnya nggak terlalu tinggi, yang menyenangkan adalah
kita nggak ngantukan, jadi lebih aktif, lebih sehat, lebih seru aja hidup. Nah, gue pengen belajar intermittent fasting bang, tapi emang langsung sehari window makan 6 jam berat gimana? Gak apa-apa, mulai aja dulu dari window makannya 8 jam. Jadi puasanya 16 jam, kamu buka puasa misalnya di jam 9 pagi sarapan, terakhir makan jam 5 sore, fine, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan kamu kurangin jadi 7 jam, 6 jam, sampai 1 meal a day atau 24 jam. Puasa 24 jam seminggu sekali sangat berguna banget, menyehatkan pankreas. Jadi nggak usah ngoyo teman-teman. Diet itu beneran. Setelah gue ngalamin intermittent fasting, gue jalanin, gue nyadar bahwa selama ini saat perut kita nge-trigger untuk makan, nggak harus diturutin dengan makan, dikasih minum aja kenyang. Nah, selain itu juga gue belajar bahwa semakin banyak karbo yang kita makan, semakin mudah kita lapar nantinya. Semakin banyak protein yang kita makan, kita makin susah lapar. Itu yang gue pelajarin. Kenapa? Karena protein itu lebih susah dicerna dibandingkan karbo. Butuh waktu untuk dicerna, jadi kenyangnya lama. Nah, diet yang benar menurut gue adalah diet itu bukan berarti ngurangin makan ya, tapi mengatur menu makan. Yang paling penting adalah serat, protein dimakan, habis itu baru karbo. Sehingga apa? Kebutuhan nutrisi tubuh kita terpenuhi dulu, lemaknya nggak gitu banyak. Yang impactnya bikin tubuh lebih enteng. Oh iya, semua usaha tadi mungkin bisa dianggap sia-sia kalau istirahat lo nggak berkualitas, alias suka begadang, tidurnya bentar. Kalau bisa tidur lebih awal, minimal 7 jam per hari agar recovery tubuh semakin maksimal dan tubuh kita lebih sehat lagi. Nah, itulah kira-kira beberapa effort yang gue lakuin beberapa bulan ini. Gue cuman mencoba memperbaiki diri untuk mendapatkan hidup yang lebih berkualitas di usia gue yang semakin menua. Semoga apa yang gue sampaikan tadi setidaknya membuat kalian mau bergerak. Gue nggak ngajak kalian untuk jadi bodybuilder, gue juga gue nggak ngejar PB terus bikin badan keker, nggak. Yang penting masa otot gue cukup, gue masih bisa aktif, gue masih fleksibel, dan membuat gue nggak gampang jatuh sakit. Dulu tuh ketemu orang flu bersin aja besoknya langsung ketularan, terus sakitnya lama, seminggu recovery lagi seminggu. Sekarang misal pun akhirnya sakit, paling 3 hari udah pulih. Ternyata tubuh kita kalau kita rawat itu bisa sekeren itu, dan membuat gue lebih kuat untuk touring-touring kemana-mana lagi tanpa ngantuk. Dari tubuh gua segini itu berat badannya sekitar 76, 77. Sekarang jadi segini, berat badan gua udah 64 kilo. Massa otot naik, massa lemaknya berkurang jauh, dan itu membuat gua lebih mudah happy. Olahraga ternyata teman-teman, mau itu lari, mau itu angkat beban, ternyata efeknya itu ngasih kita zat endorfin di kepala itu keluar tiap kita habis olahraga yang bikin kita happy. Kalau olahraga bisa bikin kita happy, kadang gue bertanya, kenapa orang-orang butuh narkoba? Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di episode kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian untuk jadi orang-orang yang lebih sehat, yang bisa mengejar hidup yang berkualitas, tetap bisa senang-senang, tapi tetap bisa menikmati hidup juga tanpa perlu sakit-sakitan lagi. Semoga video ini walaupun sangat sederhana mampu mengubah pikiran sebanyak mungkin orang untuk sehat bareng, biar kita bisa main bareng di kesempatan lainnya. Terima kasih sudah nonton. Gua mau mandi di sumber air yang sangat bening ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan konten-konten yang bermanfaat lain dan lebih seru lagi. Dah. Malah adem tadi jadi. Tidak bisa bertahan lebih dari
Udah putus.